jasmani rohani kami hidup. Kirataya shekeralalalabaya shiri. Horapataya shekerere. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kirataya sherere. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, yeah. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing all the goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. You
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus. Oh, come, let us
dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Hosana bagimu Yesus Raja. Dan Dia Tuhan yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kami mau berkata seperti Daud hari ini, Engkaulah Tuhan,
gembalaku yang baik. Hey, 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 hey. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur indah. Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menenangkan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan lawanku. Mari kita berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Hey, hey, takkan pernah kekurangan hidup kami. Oh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur indah. Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ya Tuhan, Dia menuntutku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanlah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut. Kami tidak takut bahaya. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan. Mari kita berkata, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanlah. Kau berjalan dalam lembut, ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut. Kami tidak takut. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan
bersinar. Bagaimana ku dapat menolak panggilan-Mu Tuhan. Dan kami mau menghidupi seperti Daud. Dia mau Tuhan menghidupi panggilannya. Dan kami mau hari ini Tuhan. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja. Bukan memakai hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Kan ku dengar suara-Mu. Pakailah hidupku, sekaranglah waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu dan dengar suara-Mu. Kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Come on. Yeah. Kami mau dengar panggilan-Mu. Kami mau tuntaskan. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja. Bukan memakai hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Dan ku dengar suara-Mu. Pakailah hidupku, sekaranglah waktunya. Kami kan bersinar. Sambil memegang janji-Mu dalam tangan-Mu. Kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Sekaranglah waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu dan dengar suara-Mu. Kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Sekaranglah waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu dan dengar suara-Mu. Kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Sekaranglah waktunya. Waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu, ya Tuhan. Suara-Mu. Oh, berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa Kami berkata, waktunya. Kami kan bersinar bagi-Mu Tuhan. sambil memegang janji-Mu dan dengar suara-Mu. Kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuat-Mu tersenyum atasku. Akan hidupku Tuhan. Hidupku Tuhan hanyalah Untuk-Mu. hanya untuk menjawab semua panggilan-Mu. Ku bawa hanya yang terbaik,
senyum padaku. Hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untukmu Tuhan. Hanya untuk menjawab panggilanmu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuatmu tersenyum atasku. Hidupku hanyalah untukmu, hanya untuk menjawab semua panggilanmu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuatmu tersenyum atasku. Yesus, Yesus, Kerala yang sweet, Yesus, puji segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah sang hidupku sebagai
selamanya bagi Yesus, selama-lamanya bagi Yesus, selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus, bagi Yesus, selama-lamanya bagi Yesus, selama-lamanya bagi Yesus, selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa. Kami berkata kemuliaan, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Dialah selama-lamanya bagi Yesus, selama-lamanya bagi Yesus, selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus, selama-lamanya bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, selama-lamanya. Amin. Kami berkata bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu,
Deklarasi penetapan tentara. Kami, pasukan terdahsyat Tuhan, menetapkan bersama-sama dengan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. 1. Derap pasukan terdahsyat pemegang perjanjian kekal memadamkan api ketakutan dari iblis terdengar di seluruh Indonesia. 2. Kami, pasukan terdahsyat, dibuatnya berhasil dalam setiap peperangan, dan apa yang kami kerjakan karena anugerah dan perjanjian kasih setianya dalam hidup kami. 3. Gairah kami adalah melaksanakan perintah Tuhan Yesus, Panglima Agung kami, bukan terbuai dalam kenyamanan. 4. Tuhan berperang di depan kami dan mengasah pedangnya dan memotong semua musuh kami, semua pasukan antikris, pembinasa keji, 4 kuda dan penunggangnya, digilasnya sampai habis. 5. Sebab ada tertulis, tempat yang kami injak menjadi milik pusaka kami, pasukan terdahsyat Tuhan. 6. Kami aktifkan malaikat penginjil, malaikat pribadi, malaikat perjanjian membisikkan seruan akan nama Tuhan kepada seluruh penduduk dunia. 7. Roh Tuhan menyerbu seluruh umat manusia, mereka menyerukan nama Tuhan dan diselamatkan. 8. Semua musuh sudah ditumpas habis dan semua raja-raja mereka dilucuti, diikat dengan tali-tali besi, dibelenggu dengan rantai abadi. 9. Ada tertulis di Yesaya 30 ayat 26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Karena itu tidak ada tempat untuk kegelapan di muka bumi. 10. Maka semua bentuk kegelapan, bencana, cuaca ekstrim, kebekuan, kelaparan, kebinasaan ditahan. Semua bencana di udara, laut, di bawah laut, di darat, di bawah tanah sudah ditahan. Dari Juni 2021 sampai kami, pasukan terdahsyat Tuhan, diangkat di awan-awan. 11. Matahari dan bulan akan bersinar terang karena terang kebenaran Tuhan, sampai Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dan saat itulah lawatan terbesar terjadi. Tidak ada penundaan lagi, karena setiap manusia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus dan mereka disembuhkan dan diselamatkan. 12. Hari ini kami mengikat perjanjian everlasting love dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga diukirnya hukum-hukumnya di loh hati setiap umat manusia. Karena itu, bangsa Indonesia beribadah hanya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. 13. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, maka kami akan terus beribadah kepada Tuhan Allah kami. Kami terus dengan sukacita menaikkan cawan penyembahan, cawan unity, cawan pengabdian yang menyukakan Tuhan, cawan hineni, dan cawan cinta kami. 14. Kami, pasukan terdahsyat Tuhan, terus beribadah dan menaikkan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan. Kami menginjil, membangun pasukan, menyatakan kabar keselamatan, melepaskan tawanan, menyembuhkan yang terluka, menjangkau yang terbuang, menolong yang lemah, menabur harta, tenaga, waktu, dan semua yang Tuhan perintahkan. Kami menyatakan kebenaran Yesus Kristus Tuhan ke seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. 15. Matanya bagaikan nyala api, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Darahnya berhak mengerjakan keselamatan atas jiwa seluruh penduduk bumi, 7 miliar jiwa. 16. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dihukumnya hari ini semua yang melawan yang maha kuasa.
17. Sembah, cinta, dan pengabdian sampai segala kemuliaan hanya bagi Dia dari beribu laksa pasukan Raja Wali, pasukan Joshua, pasukan Joel, dan pasukan Mikael dengan detak jantung yang seirama dengan Raja untuk menuntaskan setiap tugas dalam unity gelora cinta dan ketepatan. 18. Redominate seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka, bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami, rumah dan usaha kami sekeluarga, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. 11. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. 2. Saya dan keluarga saya percaya keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. 7. Saya dan keluarga saya percaya
Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik keluarga saya. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati Hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu, kami mau Tuhan. Biar firman-Mu ini menguatkan setiap kami, membawa setiap kami, firman menjadi daging dan janji menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lengkapi kami, basuh kami, biar setiap kami, hati kami terbuka di hadapan-Mu, dan kami tahu firman-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, sekali lagi saya mau bicara tentang Daud. Kita mau baca dari Samuel. Saudara ingat ketika Daud, ketika dia sudah hampir menjadi raja, ketika dia muda, dia menghadapi pertempuran, dia menghadapi lembah penentuan dengan mengalahkan Goliat. Betul saudara? Dan ketika dia mulai menjalani kehidupannya lagi, dia menghadapi lagi yang namanya Siklak. Saudara ingat kata Siklak? Kalau yang suka baca Alkitab pasti tahu. Kalau dengar kata Siklak itu pasti sesuatu yang tidak enak. Betul? Sesuatu yang membuat kita sedih. Dan hari itu Daud ada di lembah penentuan sekali lagi. Ketika dia muda, dia ada di lembah penentuan. Di Efes Damin, dia menghadapi Goliat dan dia menang. Dan ketika dia sudah menikah dan dia sudah punya anak, dia sudah berkeluarga, dia menghadapi lembah penentuan sekali lagi. Yaitu apa? Siklak. Seringkali dalam kehidupan kita, anak muda juga mengalami lembah penentuan. Saudara bisa tanya anak-anak saudara, lembah penentuan mereka berbeda dengan lembah penentuan kita yang sudah menikah, apalagi yang sudah punya cucu, pasti berbeda. Betul saudara? Dan Daud mengalami hal-hal seperti itu dalam hidupnya. Ketika dia muda, dia menghadapi lembah penentuan, yaitu Goliatnya. Dan ketika dia sudah menikah dan berkeluarga, sekali lagi dia menghadapi lembah penentuan, yaitu Siklak. Mari kita baca apa yang terjadi di Siklak. Mari kita baca, ayatnya cukup panjang, tapi saya akan bacakan untuk saudara. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan. Siklak is down. Siklak habis oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring, menawan semuanya sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat
lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Seringkali kalau kita dihianati oleh teman kita, dihianati oleh mungkin pacar, dihianati oleh orang-orang terdekat kita, sakit nggak? Sakit. Tapi kalau anak kita sakit, itu lebih sakit tuh saudara. Kita ngelihat anak kita sakit, anak kita sedih, itu lebih sakit. Apalagi Daud pada waktu itu kehilangan istri dan anak-anaknya. Tidak ada harapan. Dan hari itu orang seperti Daud mengatakan, sampai rakyatnya dan Daud gak kuat menangis. Hari ini ada yang gak kuat menangis? Air matanya masih ada ya saudara ya. Tapi hari itu di Siklak, Daud sampai gak kuat nangis lagi. Habis air mata itu. Saya gak ngerti itu habis air mata seperti apa. Kering, garing. Mau nangis tuh gak bisa. Pedih hatinya. Dan hari itu Daud terjepit. Daud sangat terjepit. Karena rakyat yang dipimpinnya 400 orang itu kan yang ikut Daud itu bekas penyamun saudara. Orang yang utang gak bayar, penyamun, preman. Mereka bertobat ikut Daud. Tapi ketika terjepit seperti itu, jukut watu pengen balangi pemimpinnya, ngambil batu, mau ngapain? Ngelemparin pemimpinnya. Karena pada dasarnya 400 orang itu benar-benar belum tuning back, maksudnya belum 180 derajat berbalik. Karena mereka apa? Mereka hidup masih di padang. Mereka masih mengalami proses. Dan hari itu Siklak, Daud mau dilemparin sama 400 orang itu. Dan keluarganya mau dilemparin. Terjepit. Hari ini saudara masih terjepit seperti Daud. Kuncinya ada saudara. Kuncinya ada di ayat ini juga. Kita baca ayat selanjutnya. Di situ titik, betul? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat selanjutnya, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat selanjutnya berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hari itu Daud memilih untuk mengambil jubah penyembahan. Hari itu Daud memilih untuk berserah dan menguatkan imannya sekali lagi. Hari itu Daud berkata, aku masih punya lutut untuk bertelut dan aku mau menyembah Tuhan dan aku mau menguatkan kepercayaanku sekali lagi kepada Tuhan. Dan hari itu Daud berhasil memenangkan lembah penentuannya sekali lagi. Amin saudara. Hari-hari ini mungkin kita terjepit. Mungkin tabungan kita, simpanan kita semakin menipis. Perusahaan kita semakin modalnya semakin terkikis. Kehidupan mungkin kok jadi tidak lebih baik ya. Tapi hari ini sekali lagi kita berkata, seperti Daud,
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hari itu Siklag dimenangkan. Hari itu kutuk jadi berkat. Kalau saudara melihat ayat-ayat berikutnya, Daud berhasil mengambil semuanya utuh, tidak ada yang lecet. Bahkan hartanya ditambah sama harta orang Amalek, diambil semuanya sama Daud. Dan hari itu terjadi pembalikan keadaan. Kemenangan besar terjadi karena pilihan yang tepat menjadi tonggak kemenangan Daud. Kita mau baca di Matius, saudara. Saudara ingat mujizat pertama yang Yesus lakukan? Ingat saudara? Apa saudara? Air jadi anggur. Khotbah yang pertama, ingat enggak? Halo. Khotbah Yesus yang pertama ketika ada di dalam dunia ini. Yang ditulis maksud saya. Saya enggak ngerti kalau Tuhan Yesus sejak muda khotbah, saya enggak ngerti. Tapi yang tertulis di Alkitab, khotbah awal dari Tuhan Yesus itu ada loh saudara. Mari kita buka. Matius 5 ayat 3 sampai 16. Itu khotbah Yesus yang pertama yang ditulis. Betul nggak saudara? Seringkali kita ingatnya cuma mujizat yang pertama. Tapi khotbah yang pertama Tuhan Yesus, khotbah di bukit. Betul saudara? Pernah baca nggak khotbah di bukit? Pernah mendalami nggak? Khotbah awal Yesus yang tertulis. Matius 5 ayat 3 sampai 16. Saya mau bacakan sekali lagi buat saudara. Matius 5 ayat 3 sampai 16. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dari ayat 3 sampai ayat 12. Berkata apa saudara? Berbahagia. Berbahagia itu bukan anugerah, tapi berbahagia itu keputusan. Pilihan kita, apakah kita mau berbahagia? Apakah kita mau mengucap syukur atau tidak? Pak Yusak sering ngomong, kalau kita ngeluh, kita ngobrol sama dia, mungkin saudara juga pernah dengar, wislah ucap syukur, wislah ucap syukur, ojo neko-neko, hidup karena anugerah. Sering gak beliau ngomong seperti itu? Wislah ngucap syukur. Dulu saya dengar seperti itu. Kalau misalnya ibu saya ngeluh sama beliau misalnya, ngeluh bla 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 bla, saya tahu jawabannya. Pasti jawabannya ngucap syukur. Jadi sebenarnya ibu saya nggak usah tanya, karena jawabannya sudah tahu, ngucap syukur. Sering kali saya ngomong sama ibu saya juga, "Mah, jangan ngeluh, Mah. Udahlah, jangan ngeluh. Ngucap syukur."
Ngucap syukur. Berbahagia itu pilihan, saudara. Benar loh, saudara. Berbahagia itu pilihan. Ketika kita susah, ketika kita kejepit, seperti Daud tadi. Gampang atau susah ngucap syukur? Hah? Coba jujur. Gampang atau susah? Susah. Tapi harus loh, saudara. Itu harus. Ngucap syukur itu harus. Karena mengucap syukur, dan itu artinya kita mempercayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Ngucap syukur itu artinya apa? Kita nggak ngelihat kenyataan, tapi kita ngelihat dengan kacamata Tuhan. Itu ngucap syukur. Betul, saudara? Jujur lagi, saudara. Ketika kita lagi kelimpahan, ketika kita lagi diberkati luar biasa, ketika kita lagi di atas, gampang atau susah ngucap syukur? Bener gampang? Jawabannya yang jujur, lupa. Ketika kita di atas, seringkali kita lupa. Salomo ketika dia di atas, dia lupa. Banyak orang ketika di atas, lupa. Lupa dari mana dia diambil. Lupa dari mana dia diangkat. Tapi Daud, dia tahu. Hari ini, jangan lupa mengucap syukur. Ingat sama Tuhan. Amin. Ayat terakhir, saudara. Ingat, ayat terakhir, saudara. Dari Ulangan. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Berkata seperti ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Kalau Tuhan sudah ngomong sumpah, wah itu ngeri, saudara. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi syaratnya, ingat kepada Tuhan Allahmu. Ucapkan syukur dalam lembah, musim, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat kepada Tuhan Allah. Karena dialah yang memberikan kekuatan. Ketika engkau masih muda, ketika sampai rambutmu putih sekalipun, dia Tuhan yang sama. Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan dalam bahasa aslinya kekayaan itu bukan cuma kekayaan fisik. Tapi dia berkata dalam bahasa Ibraninya, kekayaan jasmani dan rohani, tubuh, jiwa, dan rohmu. Sampai masa tuamu, Tuhan beri kekuatan. Amin. Mengucap syukur, ingat kepada Tuhan Allahmu. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, tadi Luki ngomong kalau di atas, kita sedang di atas, mudah untuk mengucap syukur, cuma lupa, ya kan? Apa yang sebabnya lupa dikatakan minta sama Tuhan ingatan yang tajam, ya. Berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku ingatan yang tajam. Orang tambah lama tambah tua, lupa apa yang naruh di mana, lupa. Kita sekarang ini aja begitu kok, lupa, ya. Saya baru-baru ini kehilangan sial saya, saudara. Saya ditanya, taruh di mana? Kemarin kan kita pergi ke Bekasi, saya pakai bawa sial. Tapi menurut saya
menurut saya, pengertian saya, sial itu sudah saya taruh di mobil. Dan saya turun itu tidak saya bawa. Waktu saya turun itu tidak saya bawa. Tapi kenyataannya hilang tuh. Nah, semalam saya mengingat-ingat. Tetap tidak teringat. Itu kan namanya lupa ya. Sampai kata Freddy ngomong, "Mah, pada saat Mama duduk di depan lobi hotel, Mama ambil enggak itu barang sial itu, terus Mama bawa ke mobil." Lupa. Kalau namanya lupa itu ya lupa. Gak bisa ingat, namanya lupa, gak ingat. Nah, sampai sekarang gak ketemu dan saya tidak tahu itu barang ada di mana. Lupa. Nah, saudara, kita ini kadang-kadang namanya lupa. Gak tahu kemana, lupa. Diberkati Tuhan, suka kesengsem bahasa Jawanya, terlalu menikmati sampai lupa. Nah, yang Tuhan ingatkan tadi di dalam Ulangan tadi katakan, ingat ya, yang ngasih kekuatan kepada kita itu Tuhan. Ya, mengingat, minta Tuhan ingatkan aku selalu dari mana aku diambil. Sebab ini ayat bagus sekali. Ingat, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan jasmani dan rohani. Memberikan kekuatan. Artinya tuh begini saudara. Kekuatan itu kemampuan. Ya, kamu diberikan kekayaan. Kalau kamu tidak mendapatkan kekuatan untuk mendapatkan, mempergunakan, mengelola, itu persis Salomo. Salomo itu diberi kekayaan yang luar biasa, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengelola. Akibatnya jatuh. Nah, jadi kita belajar hari ini dengan firman Tuhan, mengucap syukur, karena kalau kita diberi kekayaan, minta sama Tuhan, Tuhan beri aku kemampuan untuk bisa mengelola, bisa mempergunakan, menjadi bendahara yang baik secara jasmani dan rohani. Sekarang secara rohaninya, semua yang Tuhan berikan harus dilola. Artinya apa? Harus diperlipat kali gandaan. Kesehatan diperlipat kali gandakan. Kekuatan diperlipat kali gandakan. Ya, artinya begini, kekuatan ya. Bagaimana rohani kita bisa kuat? Diperlipat kali gandakan. Dipelihara rohani kita. Baca Alkitab, penyembahan, pujian. Ya. Jangan lupa untuk saat teduh. Ini pemeliharaan. Ya. Dilola, beri kemampuan kepada kami Tuhan untuk mengelola. Secara jasmani, ya makan secukupnya. Jangan macam-macam makannya. Ya, kalau sudah tua ya harus tahu ada kolesterol, ada trigliserid, ada darah tinggi. Ya harus memelihara tubuh. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Keuangan. Apa yang harus kita lakukan? Harus mempunyai manajemen yang benar. Supaya apa? Minta kemampuan dari Tuhan. Supaya kita bisa mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Dikatakan sekali lagi, yuk baca sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita akan baca Ulangan 8 ayat 18 ini ya. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya.
Jadi apa yang harus dilakukan sekali lagi, engkau saudara dan saya harus ingat siapa yang memberi kekuatan. Siapa yang memberi kemampuan? Hanya Dia. Tanpa kekuatan dan kemampuan dari Tuhan Yesus, tidak mungkin kita bisa mencapai garis akhir. Artinya kita dikasih apapun, dikasih kesukaran kita akan jatuh, dikasih kekayaan kita akan jatuh. Tetapi kalau dapat kekuatan dari Tuhan, dimampukan untuk mengatasi segala-galanya. Amin. Silahkan duduk, kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk present worship selama 1 jam ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ingatkan kami, karena kami ini orang yang suka lupa, gampang lupa. Apalagi kami sudah mencapai umur 50 ke atas Tuhan. Sering lupa, anak muda saja lupa. Apalagi yang kami ini sudah berumur 50 ke atas Tuhan. Suka lupa. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Berikan ingatan yang tajam dalam hidup kami. Mari saudara pegang kepalamu dan katakan, Tuhan berikan ingatan kepada kami yang tajam. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, katakan bersama dengan saya saat ini, minta kekuatan, minta ingatan yang tajam, minta tidak lupa dalam menghadapi apapun, mengingat akan segala kebaikan Tuhan, mengingat akan semua yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ingatan yang tajam masuk dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan, buat kami selalu mengingat akan Engkau, bahwa semua berasal daripada-Mu, ujungnya adalah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan akan semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Beri kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengatasi baik kekayaan maupun kemiskinan, baik kesukaran maupun kebahagiaan. Apabila kami menghadapi sampai di puncak, kami selalu ingat Engkau. Sekalipun kami di lembah, kami tetap ingat Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tetap mau berdoa Tuhan, buat apa yang sedang Kau rencanakan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa kami dari pandemi. Selamatkan bangsa kami dari kemiskinan. Selamatkan bangsa kami dari musibah-musibah yang ada. Baik pandemi apapun, maupun semua tsunami, maupun gempa bumi, gunung meletus. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, semua masalah-masalah yang terjadi, baik masalah perekonomian maupun politik, kami doakan saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri akan mengentaskan bangsa kami dari semua malapetaka, dari semua tindasan, dari semua kemiskinan, dari semua kemerosotan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang akan mengentaskan bangsa kami, sehingga perekonomian akan pulih kembali. Kekayaan dari bangsa-bangsa akan masuk. Semua investor-investor yang membangun Indonesia akan masuk. Sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Indonesia damai. Indonesia yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan saat ini kami berdoa buat penuaian Tuhan. Biarlah terjadi penuaian besar-besaran di Indonesia Tuhan. Terjadi lawatan yang luar biasa di Indonesia. Jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan, terutama di desa-desa dan lereng-lereng gunung. Engkau yang akan membuat semuanya itu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa yang Kau rencanakan, 85% dari penduduk Indonesia mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, kami percaya Kau dengar doa kami. Inilah masa lawatan, inilah masa penuaian. Dan kami berdoa saat ini,
Roh-Mu terus melayang-layang atas bangsa kami. Dan Kau akan terus mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami mata yang tertuju kepadamu. Telinga kami Tuhan, kami olesi minyak. Sehingga telinga kami adalah telinga yang mau mendengar suara-Mu. Bibir mulut kami mengucapkan perkataan-perkataan yang benar-benar berasal daripada-Mu. Biarlah hati kami adalah hati yang terus melekat kepadamu Tuhan. Dan tidak melekat kepada barang-barang yang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ini tangan kami. Biar merupakan tangan yang diurapi ya Tuhan. Biar tangan ini yang akan bekerja pada hari ini. Buat jalan kepada kami bahwa semua pekerjaan kami jam 4 sudah selesai. Semua jatah kami terima dengan utuh sehingga kami datang ke tempat ini dan tidak terlambat. Terima kasih Bapak. Bakar hati kami, bakar pikiran kami, bakar jiwa kami untuk mempunyai haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus biar kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Buat kaki kami ini mempunyai kaki kijang yang berjalan terus dan tidak menjadi lelah. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.